Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat, pengurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ini yang jatuh di malam 27 bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2023, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian yang seharusnya Ustaz Faisal Asmawi, kena berhubung beliau berhalangan dan saya diminta untuk mengganti beliau. Jadi malam hari ini akan kita mengkaji tentang tafsir Jalalain. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mengkaji ulang suratul Balad ayat 11. Suratul Balad ayat 11 yang mula-mulanya berbunyi la uqsimu bihadzal balad. Makanya surat ini dikatakan Al-Balad. Al-Balad artinya negeri Mekah. Ayat 11 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini umumnya kita sudah sebagian besar menghafal. Fala qatahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin zi masghobah yatiman dha makrobah au miskinan dha matrobah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Ayat 11 sampai akhir suratul Aqabah, yaitu ayat 20. Allah berfirman, "Fala qatahamal aqabah." Ini kalau kita hanya membaca Al-Qur'an tanpa kita membaca tafsir, wabil khusus tafsir Jalalain. Karena tafsir Jalalain adalah tafsir yang paling singkat. Kalau tafsir-tafsir yang lain itu agak luas pembahasannya, namun tafsir Jalalain yang paling singkat. Di dalam ilmu fikih, di sana dikatakan bahwa orang yang tidak punya wudhu, punya hadas kecil, dilarang menyentuh Al-Quran, apalagi membawa Al-Quran. Orang yang tidak punya wudhu dilarang menyentuh Al-Quran, apalagi membawa Al-Quran. Kecuali kalau Al-Qurannya itu disertai dengan yang lain, seperti tafsir. Nah ini kan tafsir ini bukan hanya Al-Quran, ada huruf-huruf penafsiran yang bukan Al-Quran. Apabila Quran kemudian ada huruf lain seperti tafsir, nah bagaimana, apa boleh disentuh dan dibawa oleh orang yang tidak punya wudhu? Kata ulama, apabila Al-Qur'annya lebih banyak, huruf Al-Qur'annya lebih banyak, huruf tafsirnya lebih sedikit, nah itu pun nggak boleh disentuh, nggak boleh dibawa. Kalau huruf Qur'annya jumlahnya lebih banyak daripada huruf tafsir. Demikian juga kalau sama, berimbang gitu, jumlah huruf Quran dengan jumlah huruf tafsirnya berimbang, itu pun tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa, kecuali kalau huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Quran. Nah ini boleh disentuh, kalau huruf tafsirnya, jumlah huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Quran. Nah ini yang boleh. Adapun kalau huruf Qur'annya lebih banyak, tafsirnya dikitan atau sama-sama,
50-50 itu pun nggak boleh. Jadi yang boleh itu kalau huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Al-Qur'annya. Nah, bagaimana kita mau tahu tafsirnya lebih banyak, huruf Qur'annya lebih banyak? Ya. Nah, ukurannya adalah tafsir Jalalain. Ukurannya yang menjadi standar adalah tafsir Jalalain. Kenapa? Karena tafsir Jalalain adalah tafsir yang paling ringkas. Apabila kita ketahui huruf tafsir Jalalain lebih banyak huruf tafsirnya daripada huruf Qur'annya, otomatis tafsir-tafsir lain yang lebih luas berarti huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Qur'annya. Karena tafsir Jalalain adalah tafsir yang paling ringkas. Nah, hanya saja siapa yang bisa, yang rajin ngitung? Ada nggak orang yang rajin ngitung huruf tafsir Jalalain? Kalau huruf Qur'annya orang udah pada tahu 6.666 kan gitu. Kalau huruf Qur'annya umumnya udah pada tahu berapa itu? 6.666. Nah, cuman tafsir Jalalainnya ini siapa yang mau ngitung? Ya. Kalau seandainya huruf tafsir Jalalain kurang dari 6.666, berarti tafsir Jalalain boleh dibawa walaupun yang bawa itu tidak punya untuk. Ini ada orang alim. Ada orang alim dari Yaman. Dia rajin menghitung. Ya, kita terima kasih nama dia. Jadi kita nggak repot-repot ngitung. Ada orang Yaman, ya, seorang alim, orang lama, ngitung tafsir Jalalain. Hasil perhitungannya dari mulai Alif Lam Mim itu tafsir Jalalain sampai surat Al-Muzammil. Nah, sampai suratul Muzammil. Ternyata huruf tafsir Quran dengan tafsir Jalalainnya berimbang. Saking singkatnya. Artinya sama-sama. Nah, kalau sama-sama kan nggak boleh dibawa sama orang yang tidak punya wudu. Tapi untung setelahnya surat Muzammil, seterusnya suratul Muddatsir. Nah, ternyata dari surat Al-Muddatsir sampai akhir suratun Nas, huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf apa? Qur'annya. Jadi kesimpulannya tafsir Jalalain, tafsir yang paling singkat, ternyata bilangan huruf tafsirnya lebih banyak daripada apa? Huruf Qur'annya. Oleh karena itu boleh kita sentuh, boleh kita bawa walaupun kita ngaji nggak punya apa? Wudu. Nah, kalau tafsir Jalalain yang paling singkat ini huruf tafsirnya lebih banyak, udah otomatis tafsir-tafsir lain yang lebih luas tentu lebih banyak hurufnya daripada huruf tafsir Jalalain. Jadi kesimpulannya, boleh nggak orang ngaji baca tafsir Jalalain nggak punya wudu? Boleh, karena huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Qur'annya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, khusus mengenai ayat yang kita baca tadi. Kalau kita baca ayat tersebut tanpa membaca tafsirnya, nggak usah tafsir yang agak luas-luas dah, tafsir Jalalain aja dah. Tanpa kita ngelihat tafsir, kagak bisa, kagak ngerti. Nggak ngerti. Apa artinya palak tahamal akobah? Kalau tidak baca tafsir, nggak ngerti kita. Kalau kita mau baca Quran, kita langsung menterjemahkan, menafsirkan pakai pikiran kita sendiri. Begini artinya. Palak tahamal akobah. Kenapa? Kamu tidak mau melewati akobah itu jalan yang mendaki dan sulit. Jalan yang nanjak, udah nanjak apa? Licin. Masalah. Udah jalan itu nanjak, licin lagi. Kira-kira gampang nggak melewatinya itu? Sulit. Jadi Allah bilang, kenapa kamu tidak mau melewati jalan yang mendaki? Maksudnya mendaki nanjak. Udah nanjak apa? Sulit. Wama adraka mal aqobah. Tahu nggak kamu apa jalan? Jalan yang nanjak dan sulit itu. Kalau kamu tidak tahu, aku kasih tahu, kata Allah. Apa itu? Fakku rokobah. Memerdekakan hamba. Ya,
Pakuru au it'amun fi yaumin zi masghaba, atau memberi makan kepada saudara-saudara, sesama saudara yang kelaparan. Ya, it'amun zi matra au it'amun zi matra au miskinan za matroba, atau memberi ya saudara-saudara yang fakir miskin. Walaupun kita ulang-ulang ini ayat dengan terjemahan tadi, mungkin kita nggak akan paham-paham kalau tidak membaca tafsir. Wabil khusus tafsir jalan. Nah, di sana diterangin apa maksudnya pala ketahamal aqobah. Kenapa kamu tidak mau melewati jalan yang nanjak dan licin? Kata tafsir jalan lain, yang dimaksud iktiham, yang dimaksud aqobah itu adalah melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Nah, ini melawan hawa nafsu diumpamakan bagaikan melewati jalan yang nanjak dan licin, sukar. Jadi kita mau melewati jalan yang nanjak, udah nanjak, licin lagi, sukar. Nah, itu sama seperti kita apa tuh? Ya, di sini yang dimaksud bukan melewati jalan yang nanjak, sukar, licin, bukan. Perang melawan hawa. Nah, jadi saking sulitnya perang melawan hawa nafsu diumpamakan bagaikan jalan yang nanjak dan licin. Ya, mau kemana ente harus melewati jalan yang nanjak dan licin, mau merangi hawa nafsu, sulit ini. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat setelah selesai perang Badar, masuk kayak sekarang nih Palestina melawan Israel. Palestina melawan Israel. Waktu zaman Nabi perang pertama kali namanya Badar. Ya, alhamdulillah Allah berikan kemenangan perang Badar melawan musuh. Masuk. Kalau melawan perang melawan musuh kan taruhannya apa? Taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Alhamdulillah selesai perang, mendapat kemenangan. Nah, setelah menang, kemudian saat mau ninggalin lokasi, mau pulang, apa kata Nabi? Ya, kita pulang, sudah selesai ya jihad. Kan jihad itu melawan musuh. Nah, kita pulang masing-masing akan perang yang lebih sulit daripada perang menghadapi musuh. Nah, kita masing-masing pulang, selesai perang Badar ini, kita akan pulang masing-masing, kita akan ya perang yang lebih sulit daripada perang Badar. Sehingga para sahabat pada bertanya, apalagi yang lebih sulit daripada itu? Padahal perang Badar itu tadi luar biasa. Pengorbanannya adalah nyawa, raga nyawa. Kata Nabi, tidak lain adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, itulah yang dimaksud kenapa kamu tidak mau melewati jalan yang nanjak dan sulit, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kenapa kita harus melewati? Nah, karena kita ingin masuk surga. Masya Allah ya. Orang yang ingin masuk surga, selamat dari neraka, itu nggak bisa diem ya, nggak bisa dicapai kecuali dengan perjuangan, nggak bisa gratis, karena surga itu mahal ya. Nggak bisa dengan, kalau orang Betawi bilang, uncang-uncang kaki. Mau masuk surga uncang-uncang kaki. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi kalau kita ingin mencapai kesuksesan di dunia ya, ya, walaupun itu nggak seberapa, harus melewatinya itu dengan apa? Berhasil melewati segala macam rintangan, baru kita bisa mencapai yang kita cita-citakan. Contoh, seorang anak belajar ingin lulus ya, ingin naik kelas, apakah bisa dengan cara uncang-uncang kaki?
Kawan-kawannya yang lain belajar malam hari, dia main apa? Main game. Kira-kira bisa nggak lulus? Padahal yang ingin dicapai hanya naik kelas. Nggak bisa gratis, harus belajar. Itu kalau ingin lulus belajar. Orang yang ingin dapat piala, padahal berapa sih harganya piala? Ya, nomor 1 perlombaan. Padahal piala itu berapa sih harganya? Cuman senangnya diumumin, ya, nomor 1. Wah, itu aja. Kemudian dikasih hadiah piala, ditepokin. Nah, itu aja senangnya. Tapi perjuangannya luar biasa. Di antara contoh, orang ingin dapat juara balap lari. Kan kalau balap lari ada yang jaraknya jauh, namanya maraton. Ada balap lari yang jaraknya dekat, 400 meter. Nah, orang yang ingin dapat juara balap lari 400 meter, Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Karena tiap-tiap beberapa meter itu ada apa? Ada palangan, tahu ada palangan? Ada palangannya, jagaannya. Seandainya ente lari, ya, palangannya itu kena apa? Terkena kaki ente, palangannya jatuh. Oh, berarti nggak berhasil. Palangannya tiap-tiap berapa meter ada palangan-palangan. Dia harus lari melewati palangan itu tanpa harus menyentuh kaki. Kemudian apa? Sampai di finish paling dulu, mengalahkan teman-teman lain yang ikut. Wow. Ini perjuangannya luar biasa. Itu palangan ketika latihan. Palangan kalau kita udah bisa lompat-lompat itu, ya udah bisa lompat tanpa menyentuh. Palangannya ditinggiin, tinggiin lagi, tinggiin lagi, tinggiin lagi. Sampai ketinggian 1 meter. Masya Allah. Latihannya berbulan-bulan. Padahal yang ingin dicapai hanya apa? Juara 1. Ya. Juara 1 balap lari 400 meter. Apaan hadiahnya? Paling piala. Setelah piala dikasih apaan lah. Ya. Hanya itu aja kesenangannya. Tapi perjuangannya luar biasa. Harus latihan. Sehingga apabila lari, palangan-palangan itu tidak tersentuh oleh kakinya, enggak jatuh, dan sampainya di garis finish pun paling dulu. Nah, inilah contoh perjuangan yang hanya sekedar balap lari aja harus luar biasa. Nah, yang diinginkan di sini bukan hanya dapat piala, masuk surga. Jadi kata Allah, kamu ingin masuk surga, kenapa kamu tidak mau melewati jalannya yang nanjak dan sukar? Apa maksud jalan yang nanjak dan sukar? Kata tafsir Jalalain adalah mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Nah, inilah tiket. Apa itu tiket? Tiket yang menyampaikan kita ke dalam surga. Karena nanti di akhirat tempat cuman ada 2. 1 surga, yang 1 apa? Neraka. Nah, kalau kita ingin nanti menjadi penghuni surga, maka di dunia itu harus melewati jalan yang nanjak dan sukar. Apa itu katanya? Melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ini lebih sulit daripada melawan musuh Palestina, melawan Israel. Kenapa lebih sulit? Karena yang namanya hawa nafsu nggak kelihatan. Ada di mana? Di hati. Kalau musuh kan kelihatan. Ya, hawa nafsu ada di hati. Kenapa hawa nafsu mesti dilawan? Karena hawa nafsu itu selalu bertentangan dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sengaja Allah Ta'ala ciptakan manusia, ada hawa nafsunya yang bertentangan dengan kesenangan Allah. Sengaja. Ya. Ini sebagai ujian Allah kepada kita ini semua. Apa itu hawa nafsu yang bertentangan? Perintah Allah yang harus kita kerjain. Nah, ini perintah Allah kan ada 2. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ada larangan Allah yang wajib kita jauhin. Nah, ada yang haram, ada yang makruh. Mau melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib, yang sunat, selalu berseberangan dengan
keinginan hawa nafsu, ya. Oleh karena itu kalau kita mau melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib dan sunat, harus melawan hawa nafsu. Karena menurut hawa nafsu nggak enak, ya. Menurut hawa nafsu nggak. Nah, ini yang dikatakan melawan hawa nafsu. Karena melaksanakan perintah Allah itu, ya, tidak enak menurut hawa nafsu. Sebaliknya, hawa nafsu rasanya enak kalau melanggar larangan Allah. Nah, inilah, ya, yang dimaksud dengan aqobah. Pala ketahamal aqobah, wa ma adraka mal aqobah. Melawan hawa nafsu, ya. Apa itu melawan hawa nafsu? Apa di antara perintah Allah yang harus dilaksanakan yang berseberangan dengan hawa nafsu? Paku rokobah, memerdekakan hamba. Kenapa dikatakan di sini melawan hawa nafsu? Karena menurut hawa nafsu yang namanya punya duit sayang. Kan menurut hawa nafsu, karena nyari duit susah. Nyari duit apa? Susah. Duit udah berhasil, udah dicapai, masa iya saya harus memberikan secara cuma-cuma, kecuali kalau ada imbalan, nggak? Barulah saya mau ngeluarin duit saya, karena nyarinya apa? Susah. Nah, kalau memerdekakan hamba kan nggak ada imbalan. Ya, ada hamba dimerdekakan, ya, hamba yang beriman, ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan siapa? Bilal, ya. Jadi waktu zaman dulu kan ada hamba sahaya. Ini hamba ini kata-kata hamba sahaya dan lain-lain sekali. Ini salah satu celah yang dibuat oleh orang-orang orientalis untuk ngejelek-jelekin Islam. Ya. Ya. Apa kata mereka? Kagak ada agama di dunia yang melegalkan perbudakan, hanya Islam. Kan didengarnya nggak enak. Ya. Ini kata mereka orientalis yang tidak suka sama Islam, nyari-nyari celah-celah untuk menyudutkan. Mereka tidak paham. Kita pun sebagai orang Islam yang tidak baca sejarah tidak paham kenapa kok dalam Islam ada yang namanya budak gitu. Kita sendiri yang Islam belum paham. Ya. Ini budak itu bukan yang menciptakan orang Islam. Yang menciptakan mula-mula itu orang kafir. Waktu zaman dulu kita perang, orang kita perang melawan orang kafir. Tawanan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir dijadikan hamba gitu. Jadi yang mula-mula mengadakan hamba ini, ya, bukan kita, orang kafir. Tawanan kita nih, ya. Ada perang nih, ditawan hidup-hidup, ditawan sama orang kafir jadiin hamba. Nah, agar supaya berimbang, maka orang kafir yang kita tawan kita jadiin apa? Nah, itu mula-mulanya, bukan artinya Islam itu melegalkan perbudakan, bukan. Karena tawanan orang Islam dijadikan oleh orang kafir sebagai hamba. Demikian kita balas. Ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya. Jadi kalau kita jahatin, boleh kita jahatin, kita balas dengan kejahatan yang seperti dilakukan. Oleh karena itu, apabila ada orang kafir kita tawan, maka kita apain? Jadiin apa? Nah, inilah asal mulanya hamba. Kafir ditawan jadiin hamba. Setelah dia jadi hamba, dia masuk Islam. Nah, dia masuk Islam, maka bagi orang kaum muslimin yang punya keluasan rezeki disuruh apain? Bebasin, walaupun itu pakai ditebus. Nah, inilah artinya paku rokobah. Ya, rokobah itu asal daripada leher, maksudnya sini hamba. Nah, ini termasuk melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena orang punya duit pasti nalurinya sayang sama apanya? Sama duitnya, kan begitu. Orang punya duit pasti sayang sama duit, karena nyari duitnya susah. Disuruh duitnya buat memerdekakan ya hamba yang berkafir yang masuk Islam. Wah, suruh sedekain supaya dia jadi orang Nah, ini melawan hawa nafsu, Pak Rokobah.
Au it'amun, ya. Au it'amun fi yaumin zi masghaba. Memberi makan kepada saudara-saudara kita yang kelaparan. Nah, ini juga termasuk aqobah, termasuk melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena tadi yang namanya orang punya duit udah pasti sayang sama duitnya. Tapi disuruh di sini, disuruh melawan hawa nafsu. Keluarkan sebagian hartamu untuk ya memberi makan kepada teman-teman kita yang lapar. Au it'amun fi yaumin zi masghaba au yatiman dza maqrabah, atau ya membantu kepada siapa? Anak yatim, terutama anak yatim yang masih kerabat sama kita sendiri. Ini juga termasuk melawan hawa nafsu. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita ingin masuk surga harus berjuang. Perjuangan yang sangat berat yaitu melawan hawa nafsu. Yang diperintah oleh Allah dilaksanakan, yang dilarang Allah kita jauhin. Nah, falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqabatin au it'amun fi yaumin zi masghaba yatiman dza maqrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw. Nah, kalau memang kita sudah bisa melawan hawa nafsu, maka kita diperintah untuk watawasaw, saling berpesan, saling menasehati. Kepada siapa? Kepada sesama saudara kita. Kalau kita memang sudah bisa melawan hawa nafsu, ajak saudara-saudara kita yang belum bisa melawan hawa nafsu, disuruh ajak. Kenapa disuruh ajak? Karena kalau ente masuk surga tidak disertai dengan keluarga ente, kira-kira enak gak? Ada orang ngundang makan, ada orang ngundang makan, makanannya enak, cuman yang diundang cuman kita doang, ya itu kenikmatannya kurang. Kenapa? Karena tidak disertai sama anak sama bini, ya. Jadi kata orang Betawi, kalau kita doang yang makan, apa ini? Yang makanan itu ya nggak lancar turun di tenggorokan. Kenapa? Karena tidak disertai sama keluarga. Tapi kalau makannya enak, disertai sama keluarga, nah enak. Ya. Itulah kenapa tadi kalau kita sudah bisa melawan hawa nafsu, maka ajak siapa yang belum bisa melawan hawa nafsu. Yang pertama yang kita ajak keluarga kita dulu. Setelah itu baru tetangga. Setelah tetangga baru kawan. Sehingga nanti ketika kita masuk surga, jadi kebahagiaannya sempurna. Ada keluarga kita lengkap masuk surga, teman-teman kita ada. Nah, kalau ente masuk surga nggak ada teman, mau ngobrolnya sama siapa ntar? Jadi kesempurnaannya, kenikmatannya tidak sempurna. Oleh karena itu dianjurkan watawasaw bisabri, saling berpesan. Karena hawa nafsu ini kita lawan perlu kesabaran. Kalau kita tidak punya kesabaran, tidak mungkin bisa melawan hawa nafsu. Nah, melawan hawa nafsu adalah tiket untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ulaika, ayat ini ditutup dengan ulaika ashabul maimanah. Mereka yang bisa melawan hawa nafsu sehingga bisa masuk surga, merekalah yang dikatakan ashabul yamin. Ya. Nah, kemudian walladzina kafaru, mereka yang tidak mau melawan hawa nafsu di dunia. Nah, mereka itu ashabul mas'amah. Ya, golongan kiri, ya. Alaihim narum muqsadah. Nah, mereka itu menempati api neraka muqsadah yang tertutup. Nah, jadi di sana di akhirat cuma ada 2 tempat yang akan dihuni. Kalau tidak surga apaan? Neraka. Surga senang selama-lamanya, neraka menderita selama-lamanya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan surga, tidak lain caranya di dunia adalah iktihamul aqabah. Apa itu tadi? Ya, melewati jalan yang nanjak dan licin. Kata tafsir jalan lain, apa itu yang dimaksud? Melawan hawa
nafsu. Nah, ini saja yang dapat kita kaji untuk mengisi kekosongan malam hari ini. Semoga dengan ayat 11 sampai ayat 20 suratul Balad ini menjadi pemicu bagi kita untuk ya selalu dapat melawan hawa nafsu, sehingga kita sama-sama semua termasuk orang yang bahagia nanti di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, sebelum kita tutup majelis kita malam hari ini, mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Kepada jemaah sekalian yang mau bertanya, saya berikan kesempatan untuk seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.